Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah bahasa Arab, berasal dari kata qaruba yaqrubu, kurban, lawan dari kata bauda. Ada ulama bahasa yang mengatakan kurban berasal dari kata qoriba yaqrabu, kurban wa kurbanan, yang berarti dekat. Dari sini kita pahami bahwa ketika seseorang berkurban, maka orang itu melakukan suatu aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban pada mulanya diartikan segala aktivitas dan sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurban ini dipersempit maknanya sehingga hanya digunakan untuk hewan atau binatang sembelihan. Salah satu ayat yang berbicara tentang kurban dalam Al-Quran adalah surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan bacakanlah, beritakanlah, informasikanlah kepada mereka berita anak Adam dengan benar. Yang dimaksudkan di sini adalah Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Fatuqabbala min ahadihima, salah seorang dari keduanya diterima kurbannya, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurbannya dari yang lain, yaitu Qabil. Qala, Qabil mengatakan, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuh kamu. Qala, Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah Allah menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menceritakan tentang kisah anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Yang menarik di sini adalah mengapa Habil diterima kurbannya sementara Qabil tidak diterima kurbannya. Menurut sejarah juga bisa diperhatikan di dalam tafsir bahwa Habil diterima kurbannya karena didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijadikan sebagai kurban adalah binatangnya yang terbaik, dipilih mana yang paling gemuk, mana yang sempurna. Sementara yang tidak diterima kurbannya adalah Qabil, karena yang dijadikan sebagai kurban adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak sempurna, dipilih mana yang terjelek. Dari kisah ini memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika berkurban
maka pilihlah binatang yang paling sempurna, pilihlah binatang yang gemuk, tetapi didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban merupakan teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Itulah yang kemudian bernama Nabi Ismail alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian Allah sendiri mengganti dengan domba. Menjadi pertanyaan, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, kemudian Allah sendiri mengganti dengan domba? Ternyata di dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dijelaskan, tradisi keagamaan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan sebagai kurban adalah manusia, bukan binatang. Orang Meksiko misalnya yang menyembah dewa matahari, yang dipersembahkan kepada Tuhannya adalah darah dan jantung manusia. Darahnya manusia diambil, jantungnya manusia diambil, itu yang dijadikan sebagai kurban. Sementara orang Viking yang bermukim di Skandinavia, yang dipersembahkan, yang dijadikan sebagai kurban adalah pemuka agama yang paling terkenal, pemuka agama yang paling suci. Dicari mana pemuka agama yang terkenal, mana yang paling suci, itu yang ditangkap, kemudian diikat di pohon, lalu ditombak. Tujuannya ketika mengalir darahnya, maka orang yang menjadikan sebagai kurban juga berguguran dosanya sebagaimana mengalirnya darahnya pemuka agama itu. Suku Kan'an yang bermukim di Irak, yang dijadikan sebagai kurban kepada Tuhannya yang bernama Dewa Baal, Tuhannya itu Dewa Baal, yang dijadikan sebagai kurban adalah bayi-bayi manusia. Jadi pernah bayi manusia itu dijadikan sebagai kurban. Sementara di Mesir yang menyembah Sungai Nil, yang dijadikan sebagai kurban, yang dipersembahkan kepada Tuhannya adalah gadis perempuan yang paling cantik. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang paling dicintai itu, lalu diganti oleh Allah dengan domba, memberikan nasihat, memberikan pelajaran, memberikan informasi kepada manusia bahwa yang dijadikan kurban bukan manusia. Manusia itu terhormat, manusia itu mulia, tetapi yang dijadikan kurban adalah binatang. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini termasuk diantaranya adalah tidak ada yang mahal, tidak ada yang sulit kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dilaksanakan perintah itu. Kemudian Nabi Ismail tidak ada takutnya, karena itu adalah perintah dari Allah. Bahkan ketika diminta pandangannya Nabi Ismail oleh bapaknya, Nabi Ismail mengatakan, lakukanlah perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari teriolota matemu watakale tamate rampe-rampe, matemu mapatai
mate fi dua telu mas solai mas sola mate to temas sola mate to lebih mi mate mas solai, supaya ada ingatan, ada yang kita tinggalkan. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, tertanam di dalam dirinya iman yang kokoh, iman yang kuat. Kalau saya mati, maka mati dengan terhormat, mati dengan mulia, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mau wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan, punya kemampuan untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengecam orang-orang yang punya kemampuan untuk berkurban, lalu tidak berkurban. Janganlah mendekati tempat sholat kami. Pada saat sekarang ini kita berada di tengah pandemi. Marilah kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, kita berkurban, lalu kita bagi-bagikan dagingnya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Boleh jadi di sana ada saudara kita tidak pernah makan daging, boleh jadi saudara kita di sana serba kekurangan, maka marilah kita membantu saudara kita. Kita saling berbagi. Kalau kita lakukan seperti ini, maka insya Allah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.